Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para guru, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raudhatul Muttaqin yang insyaallah senantiasa diberkahi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti saya, bismillahirrahmanirrahim. Salasatun la turaddu da'watahum as-shaimu hatta yubtira wal imamul adilu wa da'watul mazlumu. Rawahu Ahmad dari Abi Hurairah. Salah satu la turaddu da'watahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu tiga golongan, tiga kelompok, la turaddu da'watahum, yang tidak ditolak doanya, yang doanya pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? As-shaimu hatta yubtira. As-shaimu hatta yubtira. Di dalam hadis lain yang riwayatkan Imam Tirmidzi, ini rawahu Ahmad, as-shaimu hina yubtira. Hatta yubtira, hina yubtira. As-shaimu hatta yubtira. Orang yang berpuasa sampai waktu berbuka. Maka Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'nya menganjurkan, mengajak kepada kita orang-orang yang sedang berpuasa untuk memperbanyak doa. Banyak doa, memperbanyak minta kepada Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Hajat-hajat kita di dalam kita melaksanakan ibadah puasa, kalau kita berdoa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam hadis yang lain, hina yubtira, pada saat berbuka. Maka pada saat berbuka inilah waktu-waktu yang mustajabah. Waktu-waktu pada saat kita menjelang buka puasa dari jam 5:30 sampai waktu kita berbuka, ini waktu-waktu yang mustajab, yang insyaallah doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbanyak kita berdoa. Maka berdoanya, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca sama-sama.
Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Banyak doa kita. Ini kita dianjurkan di dalam puasa ini as-shaimu hatta yuftira. Yang kedua wal imamul adil, pemimpin yang adil. Maka pemimpin-pemimpin adil inilah yang doanya mustajab. Bagaimana pemimpinnya itu tidak doanya mustajab? Kalau dia itu memimpin dengan adil, maka insya Allah negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang ketiga, wa da'watul mazlum, doanya orang-orang yang teraniaya. Maka kita tidak boleh berbuat zalim kepada siapapun juga. Jamaah rahimakumullah, subuh hari ini kita bahas tentang adab-adab bagi orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Apa adab-adabnya? Bagaimana kalau kita membahas masalah hisab dan ru'yah? Ya nanti Pak, kita bahas ini dulu kajiannya. Setelah ini kita bahas hisab dan ru'yah. Siap Pak, siap. Nanti setelah ini ya, ini kita bahas kajian dulu yang pokok. Adab-adab di dalam kita menjalankan ibadah puasa. Yang pertama adalah makan sahur dan mengakhirkan makan sahur. Maka pembeda yang membedakan puasa kita kaum muslimin dengan orang-orang ahli kitab adalah makan sahur. Ya. Maka pembedanya adalah makan sahur. Bagi kita orang-orang yang beriman, yang membedakan kita dengan ahli kitab adalah makan sahur. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi akluhus sahar. Faslun, pembeda. Ya. Ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklahus sahar. Yang membedakan antara puasa kita dengan puasa orang-orang ahli kitab, aklahus sahar, makan sahur. Maka dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis suhuri barokah. Makan sahurlah. Diperintahkan kita tasaharu, makan sahurlah, fa inna fis suhuri barokah. Karena di dalam makan sahur adalah makan yang penuh dengan keberkahan. Walaupun dalam hadis yang lain dikatakan oleh Nabi, walaupun makan sahurnya hanya dengan seteguk air. Tadi makan sahur pakai seteguk air apa enggak, Bu? Makannya pakai apa, Bu? Apaan? Kopi. Masya Allah, berkah kita, alhamdulillah. Makan sahurnya sebelum maghrib udah disiapkan makan sahur. Ada yang makan sahur pakai tongseng, ada apa enggak? Pakai sate, ada apa enggak? Pakai rendang, ada apa enggak? Udah bikin rendang, ya, dari 2 hari, pakai semur 2 hari yang lalu, persiapan untuk makan sahur. Alhamdulillah. Kemudian mengakhirkan makan sahur. Ini kesunahan Nabi. Berapa jarak, berapa menit antara Nabi selesai makan sahur dengan dikumandangkan azan? Ya. Berapa jaraknya? An Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala tasaharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dari Zaid bin Sabit, tasaharna, kami para sahabat makan sahur bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa kumna ila sholat.
Selesai makan sahur, kemudian sholat subuh. Kemudian ada yang bertanya, kila kam kana bainahuma, berapa jarak kita selesai makan sahur dengan sholat? Qala qadra khamsina ayatan. Qadra khamsina ayatan, waktunya adalah selesai kita membaca Quran 50 ayat. Kira-kira 50 ayat berapa menit, Pak? Pak, yang berapa menit? Tergantung yang baca. Ya apa enggak? Tergantung yang baca. Kalau Pak Haji Herman yang baca bisa 25 sampai 30 menit tuh dia. Ya, apalagi kalau kita yang baca, tergantung yang baca. Tapi qadra, jadi diambil kesimpulannya qadra khamsina ayatan, sekitar 15 sampai 20 menit. Kalau kita karena waktunya waktu imsak, ya, waktu imsak. Jadi waktu yang paling bagus adalah qadra khamsina ayatan. Ini termasuk di antara adab untuk orang-orang yang berpuasa. Yang kedua adalah memperbanyak infak, memperbanyak kita bersedekah, dengan juga memperbanyak membaca Al-Quran, meningkatkan bacaan Al-Quran. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, Abdullah bin Abbas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, orang yang paling pemurah, orang yang paling dermawan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling takwa, orang yang paling bagus akhlaknya, orang yang paling bagus ibadahnya, orang yang paling bagus puasanya. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana ajwada ma yakunu Ramadan. Nabi lebih lagi dermawan. Ya. Nabi lebih lagi pemurah. Nabi lebih lagi penyayang. Nabi lebih lagi bagus ibadahnya pada saat bulan Ramadan. Maka kalau kita kemarin masih kurang sholat berjamaah kita di masjid, maka bulan Ramadan ini harus lebih kita tingkatkan lagi. Kalau kemarin masih jarang-jarang kita sholat sunnah, maka di bulan Ramadan ini kita tingkatkan, kita perbanyak sholat sunnah. Kalau sekarang di luar Ramadan kita masih kurang membaca Al-Quran. Saya yakin di sini rata-rata baca Al-Qurannya sehari 1 juz. Betul apa enggak, Pak? Betul apa enggak, Bu? Betul apa enggak? Ya, alhamdulillah. 1 juz berapa hari? Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris di luar Ramadan itu dalam sehari 1 kali khatam Quran. Jadi kalau orang yang sudah hafal Quran itu qadro 8 sampai 9 jam sudah khatam Quran 30 juz. Tapi alhamdulillah jamaah saya di Masjid Raudhatul Muttaqin, subhanallah, alhamdulillah, juz 30. Kalau yang lain 30 juz, jamaah di sini juznya 30. Alhamdulillah. Imam Syafi'i dengan demikian sibuknya ngajar, ta'lim, membuat kitab, menulis kitab, tetapi dalam sehari bisa menghatamkan
1 kali khatam Quran. Di dalam bulan Ramadan, Imam Syafi'i bisa menghatamkan 2 kali Al-Quran. Kita alhamdulillah. Udah berapa kali hatam? Hatam di sini mah cincin di sini jadinya. Fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Jadi Ramadan ini adalah bulan yang terbaik buat kita. Meningkat semuanya. Meningkat kasih sayang kita, meningkat ibadah kita, meningkat sholat kita, meningkat bacaan Quran kita, meningkat dermawan kita. Kalau di luar Ramadan setiap Jumat kita berinfak 10.000, maka di dalam bulan Ramadan setiap malam minimum kita berinfak 10.000. Kira-kira setuju apa enggak, Pak? Setuju apa enggak? Oh, enggak setuju. 50.000. Setuju apa enggak? Alhamdulillah 50.000. Agak nyampe-nyampe pikirannya dia. Bu, kalau di kantong ibu ada duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Kira-kira yang masuk tromol untuk infak masjid yang mana, Bu? Bu, yang mana? 50.000, 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Yang mana kira-kira ibu ambil? Tergantung niatnya. Niatnya 2.000. Alhamdulillah. Nggak bisa tergantung niatnya. Niatnya 2.000. Tekad kita gitu. Alhamdulillah ya. Maka di bulan Ramadan ini Abdulus sodakoh fi Ramadan. Seutama-utama sodakoh adalah bersodakoh di bulan Ramadan. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan wa yudarisuhul Quran. Jadi setiap malam malaikat Jibril mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama hayat Nabi bertemu bulan Ramadan ini hanya 8 kali. Dari 8 kali yang bertemu dengan Ramadan 30 hari hanya 2 kali. Hanya 2 kali. Yang 6 kali bertemu dengan Ramadannya 29 hari. Karena perintah puasa itu jatuh di bulan Rajab. Ya, di bulan Rajab tanggal 10 Rajab hari Senin tahun kedua Hijriah. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9. Sebelum tahun ke-10 di bulan Rabiul Awal Nabi sudah wafat. Hanya 8 kali. Hanya 8 kali. Jadi setiap malam malaikat Jibril mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam payudarisuhul Quran, untuk membacakan Al-Quran. Maka ini Quran sangat mulia. Kita baca Quran di dalamnya sudah ada istighfar. Baca Quran di dalamnya sudah ada tasbih, tahlil, tahmid. Baca Quran di dalamnya sudah ada doa. Dalam Al-Quran kita baca Al-Quran di dalamnya sudah banyak zikir-zikir dan lain sebagainya. Cukup dengan baca Al-Quran, semua zikir kita sudah dirangkum di dalam bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Iqra'u Al-Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ay syafa'atan li ashabi. Maka bacalah Quran, diperintahkan oleh Nabi. Karena bacaan Quran yang kita baca syafi'an ay syafa'atan, memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Alhamdulillah. Maka tidak ada kitab-kitab samawi yang lebih mulia semulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran setiap waktu, setiap saat. Kemudian
Wa ajwadu bil khairi min rihil mursalah. Nabi lebih dermawan, sangat dermawan, melebihi daripada angin yang berhembus. Alhamdulillah. Ini udah berinfak apa belum? Udah berinfak apa belum ini? Bu, udah infak apa belum? Udah beli baju baru apa belum? Hah? Udah beli baju baru apa belum? Alhamdulillah. Ibu mah gak usah beli baju baru, setiap bulan sudah beli. Iya apa enggak, Bu? Betul apa enggak? Iya, itu kreditan aja belum lunas kok. Pengajian di sini ada seragam, pengajian di sini ada seragam, pengajian di sini ada arisan. Begitu mau berangkat ngaji, minta arisan sama bapak, minta arisan sama bapak. Begitu dapat arisan, kira-kira bapaknya tahu apa enggak, Bu? Tahu apa enggak? Enggak tahu dia. Begitu narik arisan enggak tahu dia. Yang ketiga adalah menyegerakan berbuka puasa. Ini termasuk adab. Jadi Nabi kita Muhammad SAW begitu dikumandangkan azan, kalau di Indonesia ditandai dengan waktu beduk, maka kita membatalkan puasa. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah. La yazalun nas, manusia senantiasa dalam kebaikan, ma ajjalul fitrah, selama dia menyegerakan berbuka puasa. Alhamdulillah. Ibu-ibu udah siap buka puasa apa belum, Bu? Bu, udah siap apa belum? Orang di toko warung itu udah habis, supermarket swalayan habis yang namanya kornet, sarden, mie goreng, mie rebus, bumbu-bumbu sudah habis. Betul, Bu? Yang borong siapa? Bapak apa Ibu? La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka puasa. Dalam hadis kursi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitrah. Ini hadis kursi. Hadis kursi itu adalah maknanya dari Allah, tetapi menggunakan bahasanya bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahabbu ibadi ilayya ma ajjalul fitrah. Orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang menyegerakan berbuka puasa. Alhamdulillah, hari ini hari yang pertama kita berbuka puasa. Alhamdulillah. Udah buka apa belum? Udah buka apa belum? Batal lah ya. Ya. Menyegerakan berbuka puasa termasuk daripada adab kita dalam berpuasa. Kemudian berbuka puasa dengan yang mudah, yang gampang. Dengan apa biasanya yang mudah dan gampang? Biasanya kita berbuka dengan kurma. Iza aftara ahadukum falyubtil ala tamrin. Apabila kita berbuka disunnahkan ala tamrin, yaitu apa namanya? Kurma. Fa'in lam yajid, apabila tidak ada alamain, boleh kita berbuka dengan air putih. Fa innahu tahurun, karena air putih ini adalah mensucikan. Kira-kira ibu berbuka puasa dengan apa, Bu? Dengan sirup. Udah siap apa belum? Umur 80 masih makan sirup aja dah. Sirup, masih makan es buah. Betul apa enggak? Makan masan jus buah. Ada apa enggak?
mesennya di tol Jati Bening, jus buahnya, alhamdulillah. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, tinggal telepon datang sendiri dia. Jadi dengan tamrin sunnahnya. Nabi kalau berbuka puasa yuftiru qabla yusolliya ala rutab. Jadi Nabi berbuka puasa itu qabla yusolliya, sebelum sholat maghrib. Dengan apa Nabi berbukanya? Rutab, kurma yang baru masak, yang awalnya kan putih itu. Awalnya putih. Setelah kita simpan 2-3 hari maka berubah menjadi coklat. Itu lagi sedang enak-enaknya. Ya, udah pernah makan belum kurma rutab, Bu? Udah, alhamdulillah. Fa'in lam takun rutoban patamrun watumairot. Kalau nggak ada kurma yang baru matang, maka boleh dengan kurma kering. Ada kurma basah, ada kurma kering. Ya, biasanya kalau kurma kering itu agak keras. Pain lam takun tumairot hasasasu min ma. Maka kalau nggak ada kurma, yang paling bagus bukan es buah. Yang paling bagus bukan sirup, kurma nggak ada. Yang paling bagus dengan apa, Pak? Air putih. Biasanya di sini langsung kopi. Ada nggak yang langsung kopi di sini, Bapak-bapak? Ada apa enggak? Pak Tejo. Wah, ada tunjuk tangan Pak Tejo. Oh, tapi di sini alhamdulillah perutnya terbuat dari baja. Orang disuruh buka puasa dengan kurma, kopi. Alhamdulillah, kopi. Habis minum kopi, Pak Tejo ngebul. Jangan ya. Hasasahu mimma. Maka yang terbagus adalah buka puasa dengan mudah. Yang mudah dengan apa? Kurma. Tidak ada kurma dengan air putih. Jamaah rahimakumullah. Kemudian adab yang berpuasa yang lain adalah kita menahan diri dari perbuatan dan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Ya, dari ucapan-ucapan yang tidak berguna. Ini kita menjaga diri. Ya, kita menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam kita berpuasa. Karena ibadah kita akan rusak karena ucapan kita. Ibadah puasa kita akan menjadi batal, akan menjadi rusak karena perbuatan kita. Maka kita diperintahkan untuk untuk kita menjaga diri kita daripada hal-hal yang dilarang dalam agama. Man lam yada qaulaz zuri, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta, wal amala bihi, kemudian perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, falaisallahu hajatun, maka Allah tidak ada hajat bagi ibadah puasanya. Enggak diterima ibadah puasa kita. Maka jaga diri kita untuk senantiasa meningkatkan nilai ibadah kita, lebih-lebih di bulan Ramadan. Itu diantara adab-adab kita berpuasa. Ini yang harus kita jaga. Ya, kita sahur dan menghentikan makan sahur, kemudian berbuka puasa dengan yang ringan, yang mudah, menjaga diri kita, perbuatan kita, ucapan kita daripada hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian kita juga lebih dermawan, lebih meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah, ada 3 ketentuan puasa. Ini yang harus kita pelajari. Karena kalau ini tidak kita amalkan, puasa kita ditolak. Ada 3 pokok ketentuan puasa yang harus kita tunaikan. Ada syarat wajib, ada syarat sahnya puasa,
ada syarat wajib dan sahnya puasa. Kalau tidak kita laksanakan, maka ditolak ibadah kita. Apa syarat wajib puasa? Syarat wajib yang pertama adalah al-bulugh. Al-bulugh apa artinya al-bulugh? Balik. Nah, ini udah pada balik apa belum ini? Yang ini depan-depan pada balik apa belum? Belum, alhamdulillah. Belum pada balik. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Rufi al-qalamu an salasin. Rufi al-qalam, orang tidak berdosa. Orang ini tidak berdosa karena 3 hal. Tidak mendapatkan kewajiban agama karena 3 hal. Yang pertama adalah as-sobiyyu hatta baligho. As-sobiyyu hatta baligho. Anak kecil sampai balik. Maka anak-anak kita yang masih belum balik ini boleh kita sebagai tarbiyatan lahu, pendidikan untuk dia berpuasa. Maka pahalanya untuk orang tua. Ya, pahalanya untuk orang tua. Yang pertama adalah balik. Bagi wanita biasanya ditandai dengan datangnya bulan menstruasi. Bagi laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi basah. Ini satu sunnatullah. Ya, sudah menjadi qudratullah. Yang kedua adalah al-qudratu, kemampuan. Mampu menjalankan ibadah puasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Faman kana minkum maridun, kalau ada yang sakit, ya, yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa. Kalau orang yang sudah sangat tua, yang tidak diharapkan untuk berpuasa, tidak mampu untuk berpuasa, boleh untuk dia tidak berpuasa. Cuman mengganti, kalau kita sakit, mengganti di hari-hari yang lain. Bagi orang yang sudah sangat tua, tidak kuat untuk berpuasa, fidyatun ta'amul miskin, bayar fidyah. 1 hari 1 orang fakir miskin. 1 hari berapa kali makan orang miskin? 3 kali. 1 kali makan berapa? Berapa? 2.000. 10.000. 10.000 mah dapat apaan? 15.000 kita ambil jalan tengah. Ada yang 20. 15.000 kali 3 berapa? 45. Fidyatun ta'amul miskin. Maka bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa, sudah sangat tua atau sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, fidyatun ta'amul miskin, maka dia memberi makan 1 hari 1 orang fakir miskin selama dia meninggalkan puasa. Ini syarat wajib. Syarat wajib yang pertama adalah balik. Yang kedua adalah al-qudrah, mampu. Apa syarat sahnya puasa? Yang pertama adalah orang muslim, orang Islam, orang yang beriman. Maka dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, orang beriman. Boleh nggak orang-orang di luar non muslim berpuasa? Boleh, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Yang kedua adalah setelah tiba waktunya sudah masuk tanggal 1 bulan Ramadan. Nah, di sini kita bahas. Ada namanya hisab, ada namanya ilmu ru'ya bil hilal. Hisab. Muhammadiyah dan Persis itu menggunakan ilmu hisab. Hanya Muhammadiyah menggunakan patokan kriterianya adalah 1 derajat. Kalau bulan sudah nampak walaupun kurang dari 1 derajat, sudah ganti bulan. Paham maksudnya? Paham? Persis
Tidak begitu. Walaupun menggunakan ilmu hisab, persatuan Islam harus sudah memasuki kriteria 3 derajat. Kalau belum 3 derajat, maka belum ganti hari, belum ganti bulan. Padahal sama-sama menggunakan ilmu hisab. Jelas? Ya. Ru'ya bil hilal, dengan melihat bulan. Sumu li ru'yati wa abtiru li ru'yati ba'in ghamma fa'akmilu salasina yauman. Jadi bisa menggunakan ilmu hisab, karena dalam Al-Quran itu peredaran matahari dan bulan ini adalah ilmu hisab, menjadi pergantian hari. Kalau menggunakan ilmu ru'ya hilal, sumu li ru'yati, berpuasalah dengan melihat bulan, wa abtiru li ru'yati, dan berlebaranlah dengan melihat bulan. Fa'in ghamma, apabila bulan tidak nampak, mungkin karena awan tertutup awan, mungkin karena cuacanya yang mendung, fa'akmilu salasina yauman, maka bulan Sya'bannya digenapkan menjadi 30 hari. Indonesia menggunakan ru'ya hilal dengan 3,8 derajat. Sebelumnya 2 derajat. Sebelumnya 2 derajat sebelumnya. Jadi menurut yang terbaru ini sudah 3 derajat. Karena berpatokan dengan tidak hanya berada di Sumatera dan Pulau Jawa. Karena bulan itu lebih nampak awalnya dari Sumatera dan Jawa dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain. Indonesia menggunakan 3 derajat. Tapi Saudi walaupun dengan ru'ya hilal, dengan melihat bulan, menggunakan satu derajat. Sama-sama menggunakan ru'ya bil hilal, tapi berbeda waktunya, berbeda harinya, berbeda tanggalnya. Sama. Boleh enggak dalam seperti itu? Maka Islam memberikan kebebasan. Islam memberikan satu pedoman. Islam memberikan arahan. Ada celah, ada pintu untuk kita mengambil istihad. Ini enaknya Islam. Ini enaknya Islam. Maka tidak ada agama yang lebih bebas selain agama Islam. Tidak ada agama yang lebih toleran kecuali agama Islam. Di Indonesia saja ada yang puasa hari Sabtu, ada yang puasa hari Ahad. Betul apa enggak? Tapi kan keduanya menggunakan ru'ya dengan melihat bulan dan ilmu hisab. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Tidak menggunakan pasang surut air laut. Apalagi tidak menggunakan remote apa namanya itu? Remote lah langit. Ada yang punya remote langit di sini? Langit pakai remote. Kemarin di Mandalika ada remote langit tuh begini. Betul apa enggak? Apa itu namanya? Remote langit jual berapa itu? Mahal apa enggak? Oh, kadzdzabal munazzimun walau sodaku. Al munazzim, ya, dukun. Ganti lagi pawang. Ganti lagi kemudian orang pintar. Betulnya dukun-dukun juga dia. Dukun benernya saja bohong, apalagi bohongnya. Benernya aja bohong. Bener bohong pasti, apalagi bohongnya. Nauzubillah min zalik. Ya. Kemudian nggak bisa menentukan tanggal hijriah dengan pasang surut air laut, nggak bisa. Ada yang menggunakan pasang surut air laut, ya. Maka Islam memberikan kita kebebasan. Sama kayak kita ini. Ini hari pertama kita puasa. Mungkin ada di antara saudara kita yang sudah masuk hari ke-2. Enggak apa-apa. Enggak ada masalah.
Kalaupun nanti Idul Fitrinya, tapi insya Allah sama, berbeda, tidak apa-apa. Sholatnya sama kok, takbirnya sama, betul apa enggak? Kemarin yang puasa hari Sabtu, sholat subuhnya berapa rakaat? 2. Sholat zuhurnya sama, cuman tanggalnya berbeda. Tanggalnya berbeda. Cuman tanggal, contoh begini. Kalau kita dari Jepang berangkat ke Amerika, dari Jepang sore hari Jumat, maka begitu sampai Amerika, Bapak baru sampai Amerika Jumat subuh. Kira-kira sholat Jumat lagi apa enggak? Kira-kira sholat Jumat lagi apa enggak? Enggak bakalan. Enggak bakalan kita. Dari Amerika kita hari Jumat sore sampai di Indonesia hari Minggu. Hilang berapa hari itu? Hilang berapa hari? 1 hari. Sabtunya kemana itu hilangnya? Sabtunya kemana hilangnya? Maka yang berbeda cuman tanggalnya saja, ibadahnya sama, bebas. Yang mau puasa hari Sabtu boleh, yang mau puasa hari Minggu juga boleh, yang nggak boleh puasa hari Senin, nggak ada hitungannya, ya, nggak ada hitungannya. Kemudian telah tiba waktunya, masuk tanggal 1 bulan Ramadan, ya, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Alhamdulillah di Indonesia ini hanya 14 jam, normal. Coba semacam kita di Eropa atau di negeri yang dekat dengan kutub utara atau kutub selatan, puasanya bisa 18 jam, 20 jam. Ya, bisa 18 jam, 20 jam. Bapak berangkat dari sini misalnya ke Mekah atau Madinah, ya, ke Mekah atau Madinah misalnya jam 9 pagi. Jam 9 pagi ke sana kan hanya 9 jam, taruhlah 10 jam. Ya apa tidak? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya sudah buka puasa. Begitu sampai di sana baru jam berapa? Jam 2 siang. Kurang 2, ya apa tidak? Betul apa enggak? Betul apa tidak? Padahal harusnya Bapak udah berbuka puasa. Maka puasanya harusnya 12 jam jadi 16 jam, 17 jam. Kurang. Iya. Tapi yang enak kebalikannya. Yang enak kebalikannya, ya apa enggak? Betul apa enggak? Pulang umroh, bulan puasa, alhamdulillah. Belum waktunya buka, kita udah buka. Kira-kira ikuti waktu di Indonesia apa waktu di sana? Waktu di Indonesia, waktu di sana. Bapak berangkat, begitu sampai di sini azan maghrib, harusnya kan baru jam 2 siang, harusnya kan beda 4 jam. Betul apa tidak? Kira-kira begitu sampai di sini airport, azan maghrib, buka puasa apa tidak? Buka, karena disesuaikan dengan negaranya masing-masing. Sama, Indonesia punya kebijakan awal 1 Ramadan hari Ahad. Betul apa tidak? Pada negara tetangga kita yang namanya Malaysia, mereka menggunakan awal 1 Ramadan itu hari Sabtu. Hari Sabtu. Padahal dekat berapa jaraknya? Atau dengan Singapura sama hari Sabtu, atau dengan Brunei masih pulau hari Sabtu, atau dengan Saudi harusnya kita duluan yang puasa karena Saudi mundur ke belakang 4 jam. Betul apa tidak? Ya, sekarang di Indonesia jam 6, di sana baru jam 2. Tetapi Saudi yang menggunakan 1 derajat hilalnya sudah puasanya hari Sabtu. Harusnya kita duluan. Karena terbit matahari di negara kita duluan. Terbenamnya matahari di negara kita duluan. Tapi setiap negara punya kebijakannya masing-masing. Nah, namanya matla. Jadi kalau satu negara biasa, ini yang menyebabkan perbedaan. Kalau satu negara itu sudah mengumumkan puasa, maka negara lain mengikuti. Tapi ada juga yang berbeda.
Beda dengan matla. Ada satu negara lain yang sudah berpuasa, tapi negara lain belum, karena mengikuti daripada apa? Kebijakannya masing-masing. Ya, jadi kita nggak usah kaget. Yang penting kita menyikapinya dengan ukhuwah Islamiyah. Ya apa tidak? Alhamdulillah. Besok Pak, lebarannya sama. Hari Senin. Lebarannya sama. Jadi orang yang berpuasa di hari Ahad, puasanya di bulan Ramadan hanya 29 hari. Orang yang berpuasanya di hari Sabtu, maka Ramadannya menjadi 30 hari. Alhamdulillah. Kalau besok Idul Fitrinya insya Allah tidak. Jadi kita jangan kaget kalau ada. Luar biasa kok berbeda di antara kita. Inilah kita diajarkan ya. Tafakkaru, kan kita jalan untuk berpikir. Apala tanzuru, apala tubsiru, apala tatafakkaru, disuruh kita berpikir. Inilah kebebasan dalam ajaran agama Islam. Bebas kok. Enak kok kita. Enak. Yang mau hari Sabtu boleh, yang mau hari Ahad boleh, bebas. Alhamdulillah, ini kebebasan kita. Alhamdulillah, karena sudah waktu sholat isyraq. Waktunya waktu suruk, sholatnya namanya sholat isyraq. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Pagi hari ini kita dapat melaksanakan. Memang maunya sih panjang, panjang, masih banyak bab yang mau saya sampaikan. Bab tentang nikah beda agama, betul apa tidak? Bab tentang masalah kemarin Mandalika, apa tuh Mandalika? Nah itu, jadi terkenal dia. Mandalika dan lain sebagainya. Karena Islam memperbolehkan minta hujan dan menahan hujan boleh. Iya. Ya doanya Nabi, ya Allah turunkan hujan di sekeliling, bukan di tempat kita. Nabi kalau berdoa minta hujan, hujannya bukan di tempat, dikelilingi, di bukit-bukit, di gunung-gunung, ya, di pegunungan, di pepohonan, karena disitulah tempat berkumpulnya air, penampungan air. Kalau minta hujan di tempat kita, banjir 7 hari 7 malam kita. Doanya Nabi apa tadi? Minta doanya apa? Hujannya di sekeliling kita. Kalau minta hujan jangan di Jati Kramat, jangan. Banjir. Pak Jerman, minta hujannya Jati Kramat, komplek Jati Kramat Indah 1 turunkan hujan. Banjir. Di sini aja yang lain kagak. Maka Islam mengajarkan boleh minta hujan, tapi memintanya hanya kepada itu letaknya. Nanti kita bahas insya Allah. Alhamdulillah, kita baca doa, mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan Islam kita. Ini waktunya sudah habis Pak. Ya silakan boleh. Baik, terima kasih Bapak. Alhamdulillah. Itulah bedanya kita umatnya dengan Nabi Muhammad. Ya apa tidak? Betul apa enggak? Contoh, di dalam perang Khandaq, Nabi sampai mengikat perutnya karena kurang makan. Nabi itu sedikit sekali makan, tapi alhamdulillah umatnya sedikit-sedikit makan. Nabi hartanya habis untuk dakwah Islam. Kita banyak harta dari dakwah. Paham Pak bedanya? Jadi bukan, Nabi itu sudah dijamin, ya. Allah sudah menjamin dengan kehidupan dunianya.
Tapi Nabi lebih memilih kepada kehidupan akhiratnya. Keluarganya gimana Pak? Gimana Pak? Keluarganya gimana? Keluarga Nabi gimana maksudnya? Maksudnya yang macam tadi Khadijah Iya, itu memberi contoh kepada kita bahwa Nabi sampai berdoanya digolongkan kepada orang-orang miskin. Iya, karena yang masuk surga nanti jarak bedanya antara langit dan bumi, yang mana duluan, yang kaya duluan apa yang miskin duluan? Hah? Yang mana duluan? Nah, miskin duluan. Dihisap kita berat. Jangan dikira mudah. Dari mana ini duit 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 3.000 rupiah? Nih, dengar apa enggak? Pak, Boa, dengar apa enggak? Iya, berat. Istri satu aja berat, apalagi kalau istrinya dia. Emang ada yang 4 sini? Mana tunjuk tangan? Ada aja. Iya, berat kita ya. Ini dia. Maka Nabi senantiasa mendoakan kita. Nabi senantiasa mendoakan kita. Bapak, sekali lagi, sekarang lihat samping kita. Nabi bersabda bahwa nanti di akhirat kita akan saling memberikan syafaat. Memberikan syafaat. Sekarang lihat, kalau nanti kita berada di surga, ada ini jamaah kita yang tidak kita temukan di surga, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Ya Allah, saya minta saudara saya Fulan bin Fulan dulu sholat subuh berjamaah, berpuasa sama saya, ngaji sama saya di Masjid Raudhatul Muttaqin. Tolong dientaskan dari neraka, masukkan ke dalam surga. Lihat, kita semuanya nanti menjadi saksi. Kalau kita tidak ada, tolong diberikan syafaat. Karena kita kaum muslimin bisa memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya. Alhamdulillah. Berat sekali ya, berat kehidupan kita. Nabi senantiasa mendoakan. Maka tidak ada yang lebih merindukan, yang lebih dirindukan kecuali kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Iya. Nabi bertanya, selesai sholat subuh, Nabi bertanya kepada sahabatnya, siapa orang yang paling bagus keimanannya? Siapa orang yang paling menakjubkan keimanannya? Malaikat, kata Nabi, kata seorang sahabat. Bagaimana malaikat tidak bagus imannya? Dia hanya menjalankan perintah Allah. Jadi malaikat kerjanya sujud saja nanti hari kiamat. Yang bertasbih saja sampai nanti hari kiamat. Yang mencabut nyawa kerjaannya hanya mencabut nyawa. Yang memberikan rizki kerjaannya hanya memberikan rizki. Nggak ada kerja yang lain. Kalau gitu para nabi dan rasul, bagaimana para nabi dan rasul tidak bagus imannya? Wahyu turun kepadanya. Pasti bagus. Kalau gitu kami para sahabatmu ya Rasulullah, bagaimana engkau tidak bagus imannya? Wahyuku engkau lihat, mukjizatku engkau lihat. Engkau hidup bersamaku, berjuang bersamaku, sholat bersamaku, melihat daripada aku. Orang yang paling bagus keimanannya dan menakjubkan adalah orang yang hidup setelah zaman kamu. Orang yang hidup yang datang di hari kemudian. Kita nggak pernah berjumpa Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi. Nggak pernah kita mendengar sabda-sabda Nabi, hanya dari tulisan-tulisan saja, tapi kita mengamalkannya. Kita tidak pernah melihat Nabi, tapi kita membela Nabi. Nabi sangat kangen kepada kita. Mudah-mudahan kita dikangenin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kita tutup membaca alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.